Partai Solidaritas Indonesia menggelar Kongres Nasional di Surakarta, Jawa Tengah pada 19 hingga 20 Juli 2025. Selain akan mengumumkan ketua umum terpilih, PSI juga akan mengenalkan logo baru. Selama 10 tahun berdiri, seperti apa perjalanan dari partai yang kerap mengidentikan diri sebagai partainya anak muda ini? PSI didirikan pada 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widiatmoko SH. Dewan Pimpinan Pusat PSI mengajukan surat pendaftaran sebagai partai politik. Ketua umum pertama PSI ialah mantan presenter televisi Grace Natali yang menjabat mulai 2014 hingga 2021 dengan didampingi Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni. Di awal berdirinya PSI dikelola para aktivis baru yang sebelumnya tak pernah menjadi pengurus di parpol apapun. Hal ini diklaim sebagai pemutus mata rantai perilaku, spirit, serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia di bawah 45 tahun dengan rata-rata usia 30 tahunan. Tak heran jika PSI kerap mengasosiasikan diri dengan anak-anak muda. Pemilu 2019 merupakan kali pertama PSI ikut serta dalam kontestasi politik di Indonesia. Kala itu PSI langsung menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo yang berkontestasi kedua kali di Pilpres 2019. Kala itu PSI masang target cukup tinggi, yakni meraih 20% kursi DPR. Namun hasil berkata lain, PSI hanya meraih 2,6 juta suara atau sekitar 1,89% suara sah nasional, hingga akhirnya gagal menempatkan wakil di parlemen. Pada 2021, posisi ketua umum PSI digantikan musisi Giring Ganesa. Giring yang telah menjadi kader PSI selama 4 tahun sempat diusulkan PSI sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Namun, kepemimpinan Giring justru tidak bertahan lama. Di tahun 2023, tiba-tiba posisinya sebagai ketum digantikan oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Pengumuman Kaesang sebagai ketum PSI berlangsung pada 25 September 2023 di Jakarta. Meski baru 2 hari menjadi anggota, penunjukan Kaesang sebagai ketum disebut sebagai salah satu strategi untuk meloloskan PSI ke parlemen. Tapi di pemilu 2024, PSI kembali gagal lolos ke parlemen setelah tak mampu melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. PSI hanya mendapatkan 4,2 juta suara atau 2,81% suara sah nasional. Saat ini untuk pertama kalinya, PSI akan memilih ketua umum lewat mekanisme e-voting. Sudah ada 3 calon yang berkontestasi di pemilu raya PSI, yakni ketua umum petahana Kaesang Pangarep, mantan aktivis PMI Agus Mulyono Herlambang, dan Ronald Asinaga alias Broron. Lantas selain pemilihan ketua umum, apa saja agenda PSI dalam kongres yang digelar di Surakarta ini? Kongres PSI pada 19 dan 20 Juli 2025 di Surakarta, Jawa Tengah menjadi puncak dari rangkaian pemilu raya PSI yang dimulai sejak 12 Juli. Sebanyak 187.306 kader berhak memberikan suara secara daring melalui platform votepsi.id untuk memilih ketua umum periode 2025 hingga 2030. Hasilnya akan diumumkan saat Kongres. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dijadwalkan hadir di Kongres PSI. PSI menyebut pendekatan ini sebagai upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Selain untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda, metode digital juga dianggap lebih efisien dibandingkan dengan sistem konvensional. Tak hanya itu, PSI juga mengganti logo partai dari mawar merah menjadi bergambar gajah merah hitam. Meski belum diumumkan secara resmi, namun logo ini sudah terlihat saat PSI memberikan jaket berlogo gajah merah hitam kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Surakarta, Kamis 17 Juli 2025. Usai memberikan jaket, pelaksana harian Ketua Umum PSI Andi Budiman menyampaikan makna dari logo baru tersebut. Gajah itu makhluk yang bijaksana, lembut, kemudian teguh, dan jangan lupa kalau kita baca literatur, gajah itu adalah salah satu makhluk yang punya karakter paling kuat dalam soal solidaritas. Jadi sekali lagi, gajah adalah simbol sesuatu yang bijaksana, yang kuat, yang cerdas. Ada istilah kan, gajah nggak pernah lupa katanya. Jadi ini adalah salah satu hal positif, hal-hal baik yang akan kami internalisasi menjadi nilai-nilai di dalam kader PSI. Kongres di Surakarta ini akan menjadi ujian berikutnya sekaligus peluang bagi PSI. Mampukah PSI menghadirkan sosok kepemimpinan yang visioner dan meloloskan parpol ini ke parlemen di pemilu 2029 nanti? Bagaimana menurut sahabat Kompas?